Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu temanya adalah motivasi dalam komunikasi organisasi. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja akan dijelaskan oleh teman kami Ramadan Yoga Pamungkas. Saya Ramadan Yoga Pamungkas akan membacakan pengertian motivasi secara umum. Pengertian motivasi secara umum adalah proses yang menjelaskan intensitas, arah, dan ketekunan seorang individu untuk mencapai tujuannya. Pengertian motivasi menurut para ahli. Pertama, Chung dan Meggensen. Pengertian motivasi adalah tingkat usaha yang dilakukan oleh seseorang yang mengejar sesuatu tujuan dan berkaitan dengan kepuasan kerja dan performa pekerjaan. Kedua, McDonald. Pengertian motivasi sebagai perubahan tenaga di dalam diri seseorang yang ditandai oleh dorongan efektif dan reaksi-reaksi mencapai tujuan. Ketiga, Sumanto. Secara umum mendefinisikan motivasi sebagai suatu perubahan tenaga yang ditandai oleh dorongan efektif dan reaksi-reaksi pencapaian tujuan. Definisi komunikasi secara umum. Secara umum, definisi komunikasi secara umum. Secara terminologis, kita menemukan banyak definisi komunikasi, namun intinya sama. Penyampaian informasi. Salah satu definisi menyatakan komunikasi adalah proses penyampaian suatu pesan oleh seseorang kepada orang lain untuk memberitahu atau mengubah sikap, pendapat, perilaku baik langsung maupun tidak langsung. Dari kelompok 1, pengertian komunikasi secara umum. Pengertian komunikasi adalah suatu aktivitas penyampaian informasi, baik itu pesan, ide, dan gagasan dari suatu pihak ke pihak yang lainnya, yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Pengertian komunikasi organisasi menurut Gutenberg, komunikasi organisasi adalah sebuah proses tukar-menukar pesan dalam sebuah jaringan hubungan yang saling berkaitan satu sama lainnya yang ada dalam suatu organisasi tersebut. Saya Helena Feni Putri dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan interindividu. Adapun faktor-faktor motivasi dalam berorganisasi sebagai berikut. Yang pertama itu interindividu. Interindividu merupakan faktor dalam diri individu yang dapat memotivasi dirinya untuk melakukan sesuatu. Yang pertama itu adalah kebutuhan, segala sesuatu yang harus dipenuhi. Yang kedua, harapan, sesuatu yang kita inginkan. Yang ketiga, kepuasan, perasaan emosional seseorang setelah melakukan sesuatu. Yang keempat, pengembangan diri, yaitu mengikuti sertakan diri terhadap segala kegiatan yang memperoleh pengalaman yang berharap dapat melakukan untuk mengembangkan dirinya menjadi individu lebih baik. Action individu merupakan faktor-faktor dari luar diri individu yang memotivasi seseorang untuk melakukan pekerjaan. Di antaranya 1. Lingkungan organisasi. Segala sesuatu yang berada di sekitar organisasi. Lingkungan tersebut yang mendorong dan memotivasi seseorang untuk semangat dalam melakukan pekerjaan. Kedua, keadilan dan keseimbangan. Seorang individu biasanya termotivasi karena adanya job reward dari suatu organisasi atau di luar organisasi tersebut. Misalnya, mendapatkan upah atau gaji sesuai dengan usaha mereka. Ketiga, tujuan. Sesuatu yang ingin kita capai disebut dengan tujuan. Dengan adanya tujuan, sebuah organisasi akan mendorong anggota-anggotanya untuk bekerja semaksimal mungkin demi tercapainya suatu tujuan. Keempat, tantangan. Segala sesuatu yang menjadi hambatan dalam melakukan pekerjaan. Kelima, hukuman. Segala sesuatu yang telah dikerjakan tetapi di luar dari aturan. Saya Raihan Irfan Siregar dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang peranan komunikasi dalam organisasi dan peran motivasi dalam fungsi organisasi. Pertama, peranan komunikasi dalam suatu organisasi sangatlah penting karena akan membantu terjalinnya hubungan yang baik serta koordinasi yang baik antar sesama anggota dalam mencapai tujuan. Organisasi selain itu juga komunikasi organisasi akan memberikan dampak pada peningkatan motivasi kerja dari anggota organisasi tersebut.
Peran motivasi dalam fungsi organisasi. Motivasi dalam organisasi sangat penting, karena adanya motivasi, maka akan mendorong suatu organisasi tersebut menjadi semakin maju dan mempercepat mencapai tujuannya. Motivasi yang baik seharusnya ada pada setiap lapisan organisasi. Motivasi yang sama juga menjadi faktor utama yang dapat mempengaruhi perkembangan organisasi. Saya Rizka, saya akan membahas tentang fungsi informatif dan fungsi regulatif. Yang pertama, fungsi informatif, organisasi dapat dikatakan dengan suatu sistem pemrosesan informasi. Maksudnya, di dalamnya itu anggota memerlukan informasi yang lebih banyak, lebih baik, dan lebih tepat waktu. Yang kedua, fungsi regulatif. Fungsi regulatif berkaitan dengan orang-orang yang berada dalam tataran manajemen, yaitu mereka yang memiliki kewenangan untuk mengendalikan semua informasi yang disampaikan. Akan melanjutkan penjelasan dari Rizka Fadila Nasution. Fungsi persuasif dalam mengatur suatu organisasi, kekuasaan dan kewenangan tidak akan selalu membawa hasil sesuai dengan yang diharapkan. Adanya kenyataan ini, maka banyak pimpinan yang lebih suka untuk mempersuasi bawahannya daripada memberi perintah. Selanjutnya ada fungsi integratif. Setiap organisasi berusaha untuk menyediakan saluran yang memungkinkan karyawan dapat melaksanakan tugas dan pekerjaan dengan baik. Ada dua saluran komunikasi yang dapat mewujudkan hal tersebut, yaitu saluran komunikasi formal dan saluran komunikasi informal. Selanjutnya ada fungsi motivasi. Yang pertama ada meningkatkan efektivitas manajer dalam memotivasi, mempengaruhi, mengarahkan, dan berkomunikasi dengan para bawahannya. Yang kedua ada menjadikan para staf karyawan bersemangat dalam menjalankan pekerjaannya. Yang ketiga, mencapai kepuasan hasil pekerjaan dengan keefisiensian waktu namun meningkatkan jumlah produksi. Yang keempat, ada meningkatkan pelaksanaan kegiatan dalam suatu perusahaan. Makalah tersebut dapat disimpulkan bahwa motivasi adalah alasan yang mendasari sebuah perbuatan yang dilakukan oleh seorang individu. Seseorang dikatakan memiliki motivasi tinggi dapat diartikan orang tersebut memiliki alasan yang sangat kuat untuk mencapai apa yang diinginkannya dengan mengerjakan pekerjaannya yang sekarang. Sedangkan komunikasi adalah proses penyampaian suatu pesan oleh seseorang kepada orang lain untuk memberitahu atau mengubah sikap, pendapat, perilaku baik langsung maupun tidak langsung. Motivasi dan komunikasi tentunya memiliki peran dan fungsi yang positif untuk kemajuan prestasi kerja dalam organisasi. Adapun saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut. Motivasi dan komunikasi hendaknya dilaksanakan dalam organisasi agar tetap bersemangat dan meminimalkan miskomunikasi selama kegiatan organisasi. Kemungkinan itu saja presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebih kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.